Lahim. Shalom. Haleluya, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Bulan Oktober buat kami adalah bulan misi. Biarlah kita meneladani Kristus untuk boleh banyak jiwa diselamatkan. Setiap lidah mengaku Yesus, setiap lutut bertelut Yesus telah Tuhan. Dan biarlah setiap jiwa diselamatkan. Shalom Aleichem. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hingga sampai saat ini kita masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Saya mengajak setiap kita hari ini untuk mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan kita percaya bahwa hari ini ada mukjizat Tuhan terjadi buat kita semua. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Bapa. Engkaulah pencipta alam semesta Tuhan. Engkau yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah Kamu Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Terima kasih Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan. Engkaulah yang berdahsyat dalam hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas semuanya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
hidup kami Tuhan. Hanya Kaulah yang berkuasa atas hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, tetap Allah. Kau tetap Allah, mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau ada dahsyat buat kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh, rabayara, rabayara, rabatakara, rabayara, 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 rabamu. Sekara, rabayara, 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 rabayara. Oh, sandara, rabayara, 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 rabayara. Irabayara, rabayara, 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 rabayara. Badawa, sandara, rabayara. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah di hadapan Tuhan, karena kami percaya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oh, rabatakara, labayara, 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 labayara. Mari kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus, hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Allah, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ucapkan syukur ya Bapa. Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu atas hidup kami Bapa. Oh haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa buat ibadah hari ini Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan pujian, setiap telinga yang mendengarkan firman sama Tuhan, setiap ibadah lewat channel YouTube ini, lewat media sosial kami Bapa, mereka diberkati Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka Bapa. Kuasa-Mu terjadi Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap pribadi-pribadi hari ini ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada pemulihan. Nama Tuhan dimuliakan. Kami tetap berdoa buat setiap telinga, setiap mata yang menyaksikan ibadah ini. Mereka yang belum percaya menjadi pada Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya. Mari kita rasakan kuasa mujizat yang terjadi buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia baik sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, katakan haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya Tuhan. Mari kita rasakan kuasa Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita terus bersorak-sorak buat Tuhan. Amin. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan sebutkan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Haleluya. Mari kita gerakkan semua lagi. Ada bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Tuhan yang penuh kuasa. Sorak-sorai dengan kasih-Nya, adakan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk kita angkat suara kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suara. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai dengan kasih-Nya, adakan melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Ini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami. Korban syukur 1, 2, bahkan PPRI ya Tuhan. Mari Bapa, biarlah setiap rupiah yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau berkenan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih lagi khususnya di gereja-Mu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terimalah korban syukur kami ini di hadapan-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, perlindunganku. Haleluya. Di badai dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Dari gunung semesta,
kasih buat korban syukur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini, mari kita siapkan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhanlah jawaban hidup kami. Dan Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban. Terima kasih Tuhan. Dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara. Terima kasih Tuhan. Dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru, di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jawaban setiap doa kami. Kami percaya Tuhan Engkaulah menara kekuatan kami Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban. Jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara, dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan kami siap merenungkan dan melakukannya. Jamah urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar dan masuk dalam hati kami, dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Setiap kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat, patahkan, tolak kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami dari awal hingga pada akhir kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, firman Tuhan akan memberkati saudara. Dan saudara akan siap untuk mendengarkan, bahkan bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan dan jadikan rema, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Misi Tuhan adalah semua manusia diselamatkan, tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang menerima keselamatan. Saudara sudah terima Tuhan, saudara sudah dibaptis, saudara diselamatkan, dan saudara mempunyai tugas tanggung jawab, bukan hanya menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, tetapi terpanggil untuk melakukan sesuatu proyek besar, yaitu menuntaskan amanat agung. Bapak Ibu, mari di bulan misi ini, saya mengajak kita semua belajar untuk kita siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kita siap untuk boleh menginjil, kita siap dipakai Tuhan untuk mewartakan keselamatan, sehingga banyak orang menerima Tuhan Yesus, dibaptis dan diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 8. Kita buka sama-sama. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Sekali lagi silakan Bapak Ibu simak. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22, hal mengikut Yesus. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita mau bedah, kita mau coba menggali kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya membagi ada dua. Ketika saudara saya berkata, aku mau menjadi pelayan Tuhan, aku menjadi orang yang bisa menginjil, aku menjadi orang yang meresponi panggilan Tuhan sehingga menuntaskan amanat agung. Maka saat ini saya beri judul, mari Bapak Ibu kita menginjil dengan contoh atau teladan dari Tuhan. Kita menasehati, kita mewartakan kasih, bahkan kita memberikan kabar keselamatan dengan cara
atau seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya mengabarkan Injil dengan keteladanan Tuhan. Ini tema yang saya buat. Oleh sebab itu mari kita melihat saudara kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang sudah diselamatkan Tuhan tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya diam, tidak hanya puas menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak kebetulan, saudara ditaruh di bumi, saudara lahir di dunia, menerima keselamatan, dan bukan berhenti sampai di situ. Tetapi ada maksud Tuhan ketika saudara ada dalam dunia, ketika saudara mengenal Tuhan, ketika saudara menerima Tuhan, dan saudara diselamatkan. Saudara harus meresponi panggilan Tuhan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus hadir di dunia, dia mengajar, dia menyaksikan dan berbicara tentang kerajaan surga, tentang keselamatan. Dan di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan tugas kita, panggilan kita. Ada bagian kita ketika kita ada di dunia. Jangan sampai kita tinggalkan dunia tanpa berbuat apa-apa. Dan kita hanya punya status orang percaya yang diselamatkan. Dan sebab itu saudaraku, firman Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita diminta untuk pergi saudaraku. Kita tidak tinggal diam. Kita tidak duduk manis atau hanya di gereja, hanya puas dalam pelayanan. Atau saudara berkata, saya pendeta, saya gembala. Menginjil tugasnya penginjil, tugasnya misionari. Saudaraku, saya mau bilang, penginjilan, misi, tugas saudara dan saya, tugas kita semua orang percaya. Oleh sebab itu mari kita melihat apa yang harus kita lakukan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hal mengikut Yesus. Ada satu dialog, ada satu percakapan Yesus dengan orang bahkan muridnya. Dan mari kita lihat satu persatu. Saya akan bacakan sekali lagi dan saya akan menjelaskan dua hal tentang bagaimana kita mengikut Yesus dan menjadi duta-duta Injil untuk boleh bersaksi dan mengabarkan Injil dengan keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. 20, saudara perhatikan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, ketika ahli Taurat mengikuti Yesus, sekalipun Yesus dikatakan bertolak ke seberang, mengajukan sebuah pertanyaan, Guru, aku mau ikut kemanapun engkau pergi. Saya tidak tahu saudaraku, ahli Taurat ini betul tulus dari dalam hatinya, atau hanya sekedar mungkin hanya berkata saja, Guru, aku mau ikut kemanapun kau pergi. Tetapi satu hal, jawaban Yesus yang luar biasa. Yesus berkata, luar biasa, serigala punya lubang, burung punya tempat, tetapi anak manusia, atau dengan kata lain, aku tidak punya apa-apa. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dengan jelas Yesus mau mengatakan bahwa ketika engkau mau mengikut aku, konsekuensinya adalah siap untuk menerima keberadaannya. Yesus tidak memiliki apa-apa. Itu ilustrasi yang Tuhan sampaikan. Bukankah kita melihat banyak orang salah mengerti, salah motivasi, atau mungkin kita sebagai orang yang mengenalkan Yesus itu hanya terlalu bicara bagaimana mengikut Yesus. Kita mengabarkan Injil dan propagandanya adalah ketika ikut Yesus maka selain diselamatkan, diberkati. Usahanya semakin maju,
pekerjaannya semakin maju, dan banyak hal saudaraku. Sekalipun itu tidak salah. Tapi saya mau beritahu, kita mau belajar dari Tuhan. Ketika orang mau datang, Yesus mewartakan keselamatan, membagi tentang kerajaan surga. Dia berkata, burung punya tempat untuk bersarang, serigala punya lubang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari pelajaran ini apa yang bisa kita ambil? Saya mengajak kita semua, mari dalam kita menginjil, dalam kita melakukan program PI-misi, kita mewartakan keselamatan, kita mengatakan Yesus yang hidup, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tetapi ingat, dalam kesederhanaan. Amin. Dalam kesederhanaan. Yesus berkata, aku tidak punya apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari saudaraku, kita melangkah dengan iman. Kita mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kabar keselamatan di dalam keteladanan Yesus, yaitu di dalam kesederhanaan. Jangan kita propagandakan sesuatu yang membuat orang nanti ketika dia melihat kenyataannya tidak menghasilkan apa-apa, dia akan kecewa. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, ketika kita berjumpa dengan orang, kita kasih tahu bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Kita kasih tahu bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa yang mengampuni saudara, mengampuni orang yang mau percaya dan menyelamatkan. Amin. Kita melakukan penginjilan lewat kesederhanaan. Ini yang pertama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau belajar bahwa Yesus yang punya surga turun ke dunia, tetap Dia memberitahu bahwa aku tidak punya apa-apa, bahkan meletakkan kepalanya pun tidak punya. Itu sebabnya Yesus waktu datang ke dunia, Dia mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya, tidak menyamakan kesetaraan dengan Bapa di surga. Sekalipun Dia punya surga, sekalipun Dia datang dari surga, tapi di dunia Dia siap menderita, Dia siap disesah, Yesus siap dihina, Yesus siap untuk diolok-olok, bahkan mati di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus siap melakukan itu. Kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya berkat, bukan hanya keselamatan, tetapi siap memikul salib di dalam penderitaan. Amin. Dan kalau itu saudara paham, saudara pasti akan berlangkah maju untuk menjadi saksi Tuhan. Tidak menunggu saudara punya, tidak menunggu saudara berkata aku harus diberkati baru aku bisa menginjil. Saudara tidak berkata aku siap, aku mencapai pendidikan S1, S2, S3, banyak bekal firman, aku punya berkat berlimpah baru aku menginjil. Bukan itu saudara. Marilah menginjil dalam kesederhanaan, dalam siap untuk boleh menanggung setiap penderitaan. Dan kita percaya bahwa setiap penderitaan, cobaan-cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan kita harus percaya apapun yang terjadi, karena memang sesuatu bisa terjadi. Dan kalau sesuatu terjadi buat saudara, hamba-hamba Tuhan, orang percaya kepada Tuhan di luar kemampuan, lakukan saja bagianmu. Lakukan saja bagianmu. Dan yang saudara tidak bisa, serahkan kepada Tuhan. Saudara diperlengkapi dengan hikmat marifat Tuhan, dengan pengetahuan dan wawasan luas tentang kebenaran firman Tuhan, maka saudara siap menginjil dengan kuasa dan urapan Tuhan. Amin. Jadi saudara semua, orang-orang percaya kepada Tuhan, semua punya tugas untuk melakukan penginjilan, menuntaskan amanat agung. Di bulan misi ini saya mau berkata, mari gereja bergerak, gereja maju, gereja menjadi dinamis. Ajak semua jemaat menjadi jemaat yang setia beribadah, jemaat yang melayani, jemaat yang bersaksi dan mencari jiwa. Maka nama Yesus dimuliakan, surga bersorak karena ada jiwa bertobat. Ini yang pertama. Mari kita menginjil dalam kesederhanaan. Yang kedua saudara, apa yang kita lakukan dalam penginjilan, dalam melakukan atau menyaksikan karya keselamatan itu? Yang kedua, mari kita lihat. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saudara lihat jawaban Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati
menguburkan orang-orang mati mereka. Sekali lagi perhatikan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apa makna yang terkandung dari pernyataan ini, saudaraku? Atau salahkah kita ikut Yesus? Ketika kita terpanggil melayani, kemudian kita mulai bersaksi, atau kita masuk dalam program misi, kita pergi dalam mission trip, atau bersaksi dan kita berkata, Tuhan, izinkan aku menguburkan ayahku dulu. Tidak salah, saudaraku. Tidak salah. Ada banyak orang sekarang, saudaraku, bisa meninggalkan pelayanan, bisa izin dalam pelayanan, bukan hanya kematian. Karena saudaranya sakit, besuk, pergi ke satu tempat. Dan banyak hal, saudaraku. Salah tidak, saudaraku. Tapi apa yang Tuhan mau katakan? Saudaraku, dalam memberitakan Injil, dalam kita mewartakan keselamatan, menuntaskan amanat agung. Yang kedua, saudaraku, seperti yang Tuhan mau, prioritasnya adalah kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah. Prioritas penginjilan, prioritas mengajak orang percaya kepada Tuhan, bahkan kita yang terpanggil melayani dalam bersaksi dan menuntaskan amanat agung, prioritasnya adalah kerajaan Allah. Amin. Bukankah saudara terpanggil diselamatkan untuk menyelamatkan? Itu sebabnya mari saudaraku, saya mengajak kita semua dalam hidup ini, saudaraku, ketika engkau sudah diselamatkan, engkau diberkati lewat pekerjaan usaha rumah tangga, pelayanan, ingat, Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus prioritas kerjakan tentang kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, sampai dikatakan ketika menguburkan orang mati, ini ayahnya. Tapi Tuhan bilang, biar orang mati menguburkan orang mati mereka. Artinya apa, saudaraku? Ada skala prioritas. Kita bicara pelayanan, ketika bicara untuk menginjil, mewartakan keselamatan, prioritasnya adalah kita harus mengutamakan Yesus atau surga, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, ada banyak orang sekarang begitu banyak di dalam penginjilan, di dalam hal mengabarkan, mewartakan keselamatan gereja-gereja, saudaraku. Memang kalau udah bicara PI misi dan untuk KPA atau Komisi Pemuda Anak, ini jarang tersentuh, saudaraku. Bahkan mungkin dananya tidak disiapkan sedemikian rupa. Padahal ini paling penting dalam sebuah program. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari gereja-gereja kita membuka diri, memprioritas diri, punya prioritas kerajaan surga, sehingga lebih banyak hal-hal yang baik tentang mewartakan kebenaran firman Tuhan, tentang penginjilan, urusan tentang anak, pemuda, ini menjadi prioritas, saudaraku, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ingat yang kedua, saudaraku, di dalam menginjil, prioritas kita skalanya adalah kerajaan Allah. Artinya apa? Jangan terlalu pusing dengan apa yang kau miliki. Jangan terlalu pusing dengan apa yang kau dapati. Jangan terlalu pusing dengan apa penderitaan, masalah, pergumulan yang sedang engkau hadapi. Itu kata firman. Bahkan sampai hal kedukaan, tetap prioritasnya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, saya mengajak kita semua pandai-pandailah menjadi orang Kristen yang cerdas secara rohani. Sehingga saudara bisa menentukan sikap, bisa mulai melihat kedisiplinan, sehingga bisa on time dalam segala hal, bisa bagi waktu. Maka saudara tidak hidup hanya mengalir saja. Kalau saudara terbiasa dengan mempunyai prioritas untuk Tuhan, kemudian yang lain-lain, maka saudara bisa dengan gampang. Contohnya gini, saudaraku, contohnya seperti ini, contohnya. Ketika tiba-tiba saudara melayani, kemudian tiba-tiba lagi saya katakan, mendengar kabar teman saudara mungkin punya kedukaan. Lalu dengan gampang saudara bilang, saya minta izin, saya tidak bisa, saya harus hadir. Saudaraku, kehadiran kita tidak mengubah apa-apa. Dan tidak harus saat itu kita ada. Kita bisa selesaikan tugas pelayanan kita. Kita bisa tetap menginjil, kita bisa berkata bahwa aku akan datang. Amin. Ada skala prioritas. Itu yang dimaksud, saudara.
Ada saatnya kita harus memilih mana yang perlu kita lakukan. Bukan karena penilaian orang. Bukan karena mungkin dilihat orang tidak enak. Tapi bagaimana Tuhan dengan perasaannya. Saudaraku, Tuhan tinggalkan surga untuk saudara. Itu sebabnya saudaraku, saya mau beritahu. Di akhir dari pemberitaan firman ini, mari saudara mengajak kita semua melakukan penginjilan. Yang pertama, dalam kesederhanaan dengan teladan Yesus. Yang kedua, saudaraku, mengutamakan kerajaan surga. Bukankah kita juga diumpamakan sebagai seorang prajurit? Seorang prajurit yang selalu siap kepada komandan, tidak musingkan dengan apa yang sedang dihadapi, tapi siap maju melangkah bersama dengan Tuhan. Doa saya, siapapun saudara yang sudah mengenal Tuhan, kita punya tugas tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung, mewartakan keselamatan, dan Tuhan itu memberkati kita. Oleh sebab itu saudaraku, siaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan baik atau tidak baik, saudara beritakan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara berkati. Semua penderitaan, masalah pergumulan saudaraku, bisa saudara hadapi. Saya mau tutup dengan sebuah pernyataan seperti ini saudaraku. Yang membuat saudara dan saya tidak bisa atau gagal untuk mengikut Yesus atau mengejar tentang surga adalah kekhawatiran. Khawatir tidak punya ini, takut tidak bisa memiliki ini. Maka saudara terlalu takut dan khawatir sehingga saudara sedang mengalokasikan semua pikiran, tenaga, dan seluruh hidup bukan kepada Tuhan, tapi kepada persoalanmu. Sebabnya saudara, sekali lagi saya mau berkata, kalaupun terjadi apapun yang saudara alami di luar kemampuan saudara, sekali lagi saya mau beritahu, serahkan saja sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, lakukan bagianmu, lakukan bagianmu. Yang tidak bisa engkau kerjakan, serahkan sama Tuhan. Saudara berkati, jangan tunggu saudara mampu dan bisa. Saudara berkata, siap Tuhan aku melayani. Jangan tunggu saudara punya sesuatu. Saudara berkata, siap Tuhan aku menginjil. Tapi mulai hari ini, kapan dilakukan? Hari ini, setelah dengar firman Tuhan, berdoa minta pengurapan Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Doaku, engkau semua dipakai Tuhan dalam melayani, bahkan menginjil untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapa, hamba berhenti bicara. Tapi biarlah Tuhan, saat ini Engkau menjamah setiap kami semua yang mendengarkan firman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami diingatkan, kami tidak terlena, bahwa kami tidak hanya diselamatkan dan duduk diam, hanya puas menjadi orang Kristen sampai menunggu ajal menjemput dan masuk surga. Tapi kami punya tugas, biarlah ini semua terjadi buat seluruh umat-Mu. Bahkan orang yang percaya yang sudah diselamatkan, prioritasnya adalah ketika mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan hidup untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari utuslah kami semua dan kami siap melakukannya Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan, saatnya kami praktek untuk boleh menyaksikan hidup Tuhan dalam kami dan kami bisa menjadi saksi. Sehingga orang tertarik bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Dan kami berdoa Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, ajar mereka untuk terus bersaksi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa di surga Allah, dalam nama Yesus Tuhan, saat ini hamba juga mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Mari Engkau menjamah minyak ini Tuhan, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang luar biasa. Dengan minyak ini Tuhan, kami percaya kami yang dioleskan Tuhan, mendapatkan kepastian, kami berjalan dan melangkah di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah diburukkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan virus corona, COVID-19 dipatahkan, dihancurkan, tidak masuk dalam tubuh kami. Karena proteksi sempurna kuasa darah dan bilur-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepala keluarga, mentor, imam, pengurus, silakan mengoleskan minyak kepada seluruh anggota yang sedang ikut beribadah bersama-sama. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu pasti.
pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan akan terjadi, berlipat ganda dua langit. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita akan melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengawal pujian hadirat-Mu. Kami beri kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, katakan kebesaran hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ kuasa mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagi-Mu. Kami bagi Tuhan, sebagai bukti karya-Mu, katakan kebesaran berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat pengagungan hanya untuk-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu, jamahan-Mu Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Kau menjamah Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman pada hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya, Kau berkati Tuhan pekerjaan usahanya Tuhan, keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dicita-citakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun Kau tempatkan Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, tidak hanya tertinggal dalam buku catatan kami, tidak hanya kami ingat Tuhan, tetapi Tuhan kami berani melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Karena firman-Mu Tuhan harus kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan Tuhan doa syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus. Pokok-pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati gereja-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah di tempat ini Tuhan, Ruko Taman Cemara Blok U5 nomor 8 ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lantai 1, 2, 3 dipenuhi urapan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap orang yang lalu lalang, mereka yang melihat kegiatan ibadah kami, mereka yang melihat spanduk kami, mereka yang melihat kami di media sosial, di internet, semua Tuhan mereka tertarik dalam nama Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami Tuhan bahwa tidak ada lagi bangku-bangku yang kosong, tidak ada lagi Tuhan bangku-bangku yang terlipat, karena sudah diisi penuh oleh jiwa-jiwa yang haus mengenal Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, aktivis yang ada Tuhan, pengurus komisi pejabat yang ada Tuhan Yesus. Satukan kami dengan tali kasih-Mu, unity yang daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Jauhkan kami daripada kesombongan, kemunafikan, keegoisan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan, lebih heran lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki kerendahan hati yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami melayani Engkau Tuhan Yesus, bukan melayani manusia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, memiliki gedung ibadah sendiri yang tidak sewa, tidak kontrak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terjadi atas gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti dimampukan Tuhan Yesus punya uang, dan kami membeli sebidang tanah dan membangun gedung ibadah kami sendiri Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Serta sarana prasarana mobil jemputan Tuhan yang kami rindukan dalam nama Tuhan Yesus terjadi buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan, rencana kami untuk membuka pos PI di Nusantara ini Tuhan, dan dalam waktu dekat di BSI dan Bogor Selatan Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ditempatkan di Bogor Selatan maupun yang di BSI Tuhan. Biarlah Tuhan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, bukan hanya kami membuka Tuhan Yesus, tetapi Tuhan, Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan atas BSI dan Bogor Selatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau selamanya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin Tuhan Yesus, bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di pikiran-Mu Bapa. Dan kami dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, dan apa yang ingin Kau nyatakan untuk bangsa kami, nyatakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden, semua Tuhan Yesus, jajarannya semua Tuhan, bahkan tidak terkecuali Tuhan, mereka semua yang bekerja untuk pemerintahan ini Tuhan Yesus. Mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Mereka bekerja untuk kepentingan negara Tuhan, bukan untuk kepentingan golongan pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan beserta dengan mereka semua Tuhan. Kami semua para rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan, disatukan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mudah tercerai berai oleh karena isu ras Tuhan Yesus.
tetapi Tuhan kami saling dukung, saling gotong royong berdoa Tuhan, memohonkan berkat Tuhan terjadi untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melawat bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Serta gereja-gereja dimanapun Tuhan, di muka bumi ini Tuhan Yesus, baik yang ada di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang dipilih Engkau Tuhan Yesus, mereka biarlah menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia melayani-Mu Tuhan Yesus sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Inilah pokok doa kami yang kami alaskan hanya untuk puji hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, di tahta surga-Mu Engkau mendengar setiap seru doa kami. Bahkan tidak hanya mendengar, tetapi Engkau menjawab dan mengabulkan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.